Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Srimadi Octavia dengan NIM 2206107. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Mattis dan Jackson, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi dan tujuannya, yang pertama, monitoring demand dan supply sumber daya manusia dapat membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja pada kemudian hari. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga, memastikan perusahaan memiliki cukup sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menjadikan pijakan untuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing adalah upaya untuk mengatur beberapa aspek dalam organisasi atau perusahaan. Fungsi organizing ialah yang pertama, mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen agar menjadi satu kesatuan. Yang kedua, mengatur uang dan waktu dalam manajemen perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, memastikan kebutuhan sumber daya manusia agar dapat menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan directing adalah fungsi yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada anggota organisasi agar memiliki sikap, sifat, motivasi, dan tindakan yang tepat sehingga dapat melakukan sesuatu secara maksimal. Fungsi directing ialah yang pertama, mengarahkan karyawan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat, membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, yang keempat, pengendalian controlling. Pengendalian adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi jika terjadi penyimpangan. Fungsi controlling ialah yang pertama, memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Yang kedua, mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan supaya tidak terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memantau kinerja secara teratur. Selanjutnya, yang kelima, pengadaan tenaga kerja atau procurement. Procurement adalah proses pengadaan karyawan efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. Fungsi utamanya adalah dapat membantu perusahaan dalam memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personal yang diperlukan. Yang kedua, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan development. Pengembangan development adalah proses pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan dalam organisasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi tuntutan pekerjaan. Fungsi development ialah yang pertama, membantu perusahaan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Yang ketujuh adalah compensation. Kompensasi adalah fungsi perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan atas apa yang telah diberikan kepada karyawan kepada perusahaan berupa hasil kerja yang baik. Fungsi kompensasi yang pertama untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, sebagai sarana penyemangat mereka dalam bekerja. Selanjutnya yang kedelapan, pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang sesuai dan saling menguntungkan. Fungsi integration yaitu memanfaatkan pekerja agar mereka siap bekerja keras serta berpartisipasi dan berkontribusi aktif. Yang kedua, terwujudnya tujuan dan terpenuhinya kebutuhan pekerja. Yang ketiga, saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.
Baiklah, yang selanjutnya adalah 9, pemeliharaan, maintenance, yaitu kegiatan manajemen untuk mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif untuk perusahaan. Fungsi maintenance yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang ketiga, menurunkan absensi karyawan. Yang keempat, meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang ke-10, kedisiplinan atau disciplines. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, disiplin preventif, ialah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, adanya disiplin korektif, ialah tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan tenaga kerja atau separation. Separation adalah keputusan untuk memisahkan karyawan dari organisasi atau perusahaan. Pemisahan ini dapat terjadi karena beberapa alasan seperti yang pertama pensiun, yang kedua pemecatan, yang ketiga penempatan di luar perusahaan. Pemisahan karyawan dapat dilakukan oleh perusahaan karena adanya kebijakan perusahaan. Fungsi separation adalah yang pertama, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar. Yang keempat, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf banyak kurang lebih. Semoga bermanfaat.